Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Anti Narkoba BNN Kota Surabaya. Nah, ketemu lagi nih dengan aku Tika, kegiatan podcast Bersinar BNN Kota Surabaya. Spesial banget nih hari ini, aku nggak sendirian, aku ditemenin dengan dua cewek cantik nih ya. Ada dari Kipan, adalah kader inti pemuda anti narkotika Kota Surabaya. Nah, kenal ini ada Kak Sumarningsi, mohon maaf Kak Sumarningsi, dan ada Kak Fani. Oke, boleh perkenalan dulu nih Kak Sumar atau Kak Fani, dari mana mungkin ya? Silakan. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sumarningsi dari IPAN Kota Surabaya selaku Ketua Umum. Oke, Ketua Umum, Sobat. Di sini saya ditemani oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fani. Saya dari IPAN Surabaya selaku Divisi SDM. Koordinator Divisi SDM. Wah, ini yang merekrut anggota nih ya, bener ya? Iya. Iya kan? Oke, aku panggilnya apa? Kakak atau adik nih ya? Adik aja ya, biar gemes gitu katanya. Oke, Dek Sumar sama Dek Fani nih ya, sama-sama menjabat sebagai pengurus dari Kipan Kota Surabaya ya. Oke, kira-kira kalau Dek Sumar sama Dek Fani mulai bergabung dengan Kipan kapan ya kira-kira? Kalau itu kebetulan dulu saya pernah mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Disputpolakar, pelatihan anti kenakalan remaja namanya. Dari situ kita dikumpulkan lagi menjadi kader pemuda anti kenakalan remaja. Dari situ saya mendapatkan sedikit informasi bahwasanya ada kegiatan nih, mau ikut nggak? Oh, Kipan ini gitu ya? Ini saya ikut. Di situ kegiatannya itu pengukuhan Kipan Jatim waktu itu tahun 2020. Itu pengukuhan. Nah, dari situ kita diberitahu nih sama teman-teman dari Kipan Jatim untuk membentuk Kipan di kota masing-masing. Oh, oke. Akhirnya dari situ saya sama rekan saya satunya namanya Kak Indra, yang kebetulan sekarang juga berada di Provinsi Jawa Timur, sudah menjadi pengurus di sana. Itu kita sama-sama membentuk Kipan di Kota Surabaya, dan akhirnya terbentuklah Kipan itu di tahun 2022 ini. 2022. Jadi, masih baru-baru ini. Baru banget ya. Jadi masih anget-anget nih ya. Masih panas ya ini. Iya, masih panas. masih fresh from the oven. Ya. Semoga semangat terus nih ya sampai ke depannya gitu ya. Kalau Dek Fani sendiri, apakah juga satu angkatan nih pelatihan kadernya sama Sumar? Beda. Kalau Mbak Sumar tahun 2020 ya Mbak. Kalau saya baru tahun 2022 ini. Oh, lebih baru lagi nih ya. Ya, tapi bergabung dalam Kipan Kota Surabaya baru ini juga tahun juga. Ini ya. Oke. Saat ikut pelatihan kader anti kenakalan remaja. Oke, berarti kalau kita bilang Kipan ini adalah bentukan dari anggota pelatihan kader anti kenakalan remaja, benar ya? Iya. Oke, yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kemudaan dan Olahraga Kota Surabaya gitu, benar ya? Benar. Oh, oke, kalau gitu. Jadi Kipan ini terbentuknya adalah sudah ada dari tingkat pusat, provinsi, dan kota, di setiap kabupaten kota di Indonesia ada semua ya? Iya, ada. Nantinya ada yang di sekolah-sekolah juga. Oke, jadi levelnya mengerucut sampai ke tingkat sekolah. Namanya juga Kipan sekolah mana? Namanya kalau sekolah Kopan. Apa itu? Anti narkoba. Kelompok pemuda anti narkoba. Kelompok pemuda anti narkoba. Oh, Kopan gitu ya. Oh, oke. Ini mungkin nanti bisa nih Kopan ini bersinergi dengan Satgas P4GN yang ada di tiap-tiap sekolah. Jadi kita BNN ini juga menjembatani ataupun menghimbau kepada sekolah yang ingin mewujudkan sekolahnya itu menjadi sekolah bersinar ya, atau sekolah bersih narkoba, untuk membentuk satgas-satgas di tiap-tiap sekolah itu gitu. Jadi bisa ya, mungkin nanti anggota satgas ini juga merupakan anggota Kopan gitu ya. Nah, kan visi misinya sama nih kan, untuk mewujudkan sekolahnya bersih narkoba gitu ya.
Oke, jadi kalau untuk saat ini nih kan tergolong baru nih ya Kipan ya. Apakah sudah ada nih misalkan kegiatan atau program kerja yang sudah dilakukan nih sama teman-teman dari Kipan Surabaya nih? Kebetulan kita sudah mulai berjalan dari waktu pembentukan. Kita setelah pembentukan kita mengadakan pertemuan untuk membahas program apa sih yang cocok buat Kipan dan cocok banget dilaksanakan di Kota Surabaya. Nah, jadi kita udah mulai ngelaksanain beberapa program utamanya kita itu sosialisasi. Kita sosialisasi ke posyandu remaja, kita juga sosialisasi ke sekolah, kita juga sempat datang ke acara kader anti kenakalan remajanya Disbud Porapar untuk mengenalkan ini loh Kipan. Ini loh ada Kipan gitu ya. Siapa nih ayo yang tertarik gabung gitu ya. Promosi berarti ya. Itu promosi. Perlu bener. Kalau nggak gitu ya nggak ada yang kenal ya kan. Oke. Jadi memang sudah ada program kerja yang terbentuk dan sebagian terlaksana ya untuk tahun 2022 ini meskipun masih baru ya. Tapi kalau Kipan sendiri nih menyasarnya itu audiensnya atau sasaran untuk penyuluhannya lebih ke remaja atau bisa nanti ke anak-anak mungkin? Ke remaja. Atau ke masyarakat umum? Lebih khusus ke remaja ya? Karena kita kan kader inti pemuda. Jadi kita lebih menyasar ke pemudanya terutama di usia-usia remaja yang masih labil. Oke, yang masih labil. Sekaligus gitu. Kita pendekatan. Karena biasanya kan kalau untuk remaja sama pemuda ini maunya itu didekati sama yang seusia, lebih kayak tutor sebaya. Jadi kita ambil cara itu untuk mendekati pemuda biar mereka juga mengenal bahaya dari narkoba, biar mereka akhirnya itu takut kalau mau nyoba ini, jangan ini resikonya terlalu besar. Oke, jadi lebih mendekatkan ke kalangannya teman-teman sendiri ya, kalangan remaja ya. Tapi tidak menutup kemungkinan nantinya kita mungkin mendekati anak-anak juga atau mungkin orang yang sudah dewasa mungkin nanti kita bisa. Cuman lebih fokusnya ke remaja. Dari anak sampai pemuda. Kan kalau di puskesmas itu kebanyakan anak SMP, SMA itu ikutan. SMP ya sudah ikut posyandu remaja. Sudah ikut. Anak sekolah sampai ke pemuda. Oke, jadi memang lingkupnya anak dan remaja ya. Ya memang kan kalau kita lihat ya di Surabaya ini ya, terutama Surabaya nih, mungkin menurutnya di Sumar sama di Fani nih, bagaimana sih fenomena ini tentang penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja khususnya di Surabaya ini menurut Dek Sumar sama Dek Fani gimana nih? Banyak sekali kalau di Surabaya. Karena kan kalau di Surabaya bukan dari orang Surabayanya sendiri, tapi ada pendatang-pendatang yang ke Surabaya. Jadi ikut-ikutan gitu loh. Ikut-ikutan? Iya banyak. Dan kalau pemuda-pemuda itu saya punya kenalan. Itu dia itu dengan pengalaman langsung ya kan? Iya, dengan bangganya itu dia tuh bilang saya loh pakai kayak gini gitu. Itu biar kita itu kayak wah keren, padahal itu enggak, malah merusak masa depan dia sendiri gitu. Padahal dia tahu nggak tuh barang itu dilarang atau gimana? Takutnya kan dia nggak tahu ya kan, karena belum punya pengetahuan yang luas tentang mungkin yang dipakai misalkan pil koplo ya kan, atau ganja gitu. Itu banyak sekali kalau pil-pil itu di kalangan anak muda pasti ditemui yang pil-pil kayak gitu. Tapi dia dengan bangganya jujur gitu ya. Keren loh aku biar pakai dibilang ini. Keren gitu. Itu dia berarti belum tahu nih ada Kipan di sini ya. Kalau Dek Sumar sendiri gimana menurut pendapatnya, Dek? Kalau untuk menurut saya sih hampir sama, karena saya juga beberapa kali sempat menemukan fenomena yang ada nih orang yang dengan santainya dia mengkonsumsi entah itu narkotika, psikotropika, langsung dikonsumsi. Zat adiktif itu langsung gitu kayak di depannya sama yang malu ya. Santai sekali. Gak takut, gak malu ya ini. Kadang gitu juga lagi diiring gitu, ketemu ngumpul, tiba-tiba minumlah miras di depan mata. Itu kayak apa adat istiadat. Iya, kayak lagi minum air putih gitu. Jadi ya mungkin ya kalau misalkan di situ ada Kipan atau seperti tertampar ya, ini kader kamu itu nggak tahu gitu ya. Jadi memang
itu sudah dianggap biasa ya, atau wajar dia dengan tanpa malu, tanpa rasa takut mengkonsumsi barang-barang itu yang pastinya dia pasti tahu kan itu berbahaya dan itu dilarang gitu ya kan. Nah, mungkin dari menurut Dek Sumar sama Dek Fani sendiri nih, penyebabnya apa sih kok sampai remaja itu berperilaku seperti itu gitu ya. Jadi itu tadi, dia tidak malu lagi menunjukkan dirinya, oke aku make, ini aku minum minuman keras. Nah, apa nih kira-kira penyebabnya kok dia bisa sampai seperti itu? Pergaulan atau lingkungan gitu? Pergaulan pasti, dan juga tentunya dia nggak punya tujuan hidup. Wow, bahaya ini nggak punya tujuan hidup ya kan? Belum ada yang nuntun gitu, kayak kamu itu cita-cita gitu loh Bu. Kan anak sekarang kan kalau ditanya cita-citamu apa itu kayak masih mikir. Nanti gitu aja gitu ya. Merasa dia umurnya panjang gitu kan. Terus dari keluarga-keluarga yang broken home mungkin. Lalu dari lingkungan pertemanan yang mengharuskan kamu harus ikut saya gitu, biar keren, biar kita ditakutin. Itu geng. Iya, banyak sekali seperti komunitas itu. Gitu ya kan. Gitu. Kalau di Sumar? Nah, menurut saya selain dari lingkungannya, terus juga faktor-faktor yang mendekati itu dari dalam dirinya sendiri. Itu juga ada biasanya. Dari dalam sendiri, diri sendiri ya, menentukan banget itu. Terutama kalau dia udah merasa kayak kesepian. Biasanya kalau anak-anak yang broken home itu kadang kan merasa kayak kesepian, nggak dipedulikan sama orang tua, terus kadang juga dia kesulitan punya teman. Nah, itu biasanya itu akhirnya mendorong dia kalau aku nih pengen diperhatikan, aku butuh perhatian. Akhirnya kadang itu dia mencari perhatian dengan cara yang salah. Karena tidak ada yang mengarahkan gitu ya kan, menuntun yang katanya Fani tadi. Oke, bisa jadi caper gitu. Aku konsumsi narkoba nih, aku pakai narkoba gitu. Akhirnya biar pengakuan biar dapat pengakuan, dapat afeksi. Wah, ini itu sudah melenceng banget ya untuk mendapatkan perhatian. Mungkin kalau sekarang kan dikit-dikit viral ya kan, tapi harus dilakukan dengan perilaku yang tidak terpuji atau perilaku yang tidak sesuai dengan aturan atau norma. Nah itulah mungkin dia fenomena remaja masa kini ya. Kalau aku kan remaja masa dulu nih ya. Mungkin dulu sudah ada ya, tapi belum sampai hits. Belum ada internet. Nah, berarti aku jadul ya. Iya ya, memang kalau zaman sekarang ini kalau saya lihat itu teknologi kita udah canggih, tapi SDM-nya nih ya yang perlu. SDM-nya kurang. Harus juga upgrade ilmunya. Jangan sampai nih remaja yang seperti kalian ya, atau litingnya kalian, teman-teman sebaya itu dia sudah lihai menggunakan teknologi, tapi dia tidak punya seperti pengetahuan apa yang harus dilakukan, apa yang baik atau mana nih yang tidak boleh. Jadi semua informasi diteruskan aja tanpa adanya filter atau saring, padahal itu sangat sangat mempengaruhi sekali dengan kehidupan remaja masa kini. Kalau menurut saya sih kayak gitu ya. Nah jadi kalau misalkan nih, kalau aku tanya nih, punya nggak sih teman-teman ini pengalaman yang tidak dilupakan ya, mulai mungkin selama masa remaja ini kan, masih remaja kan ya di sini ya, masih remaja. Ya, mungkin pengalaman di sekolah atau di kampus, di lingkungan rumah tentang fenomena penyalahgunaan narkoba ini. Ada nggak misalkan ketemu apa gitu? Atau selama menjadi anggota KIPAN lagi kegiatan gitu ya, ada muncul pertanyaan yang kok bisa gitu, atau banyak gitu. Kalau seperti itu. Apa contohnya nih? Ya kalau misalnya udah terjerumus ke narkoba, terus mau keluar gimana, kan susah gitu, apakah bisa disembuhkan gitu. Ya saya bilang kalau dibawa aja rehab, tapi jangan diulangi lagi. Iya benar-benar. Ya, kalau di Sumar sendiri? Kalau dari saya sendiri sih, saya kan mulai masuk ke dalam dunia anti kenakalan remaja itu dari yang SMP, dari yang posyandu remaja itu tadi. Di situ itu saya akhirnya kayak mulai sadar sama lingkungan. Ini nih kayaknya anak ini nih perlu didekati. Soalnya ada itu temen yang dia itu saya sempat punya kenalan.
itu dia itu kenakalannya itu nggak sekedar di narkoba aja, kan sampai masuk ke daerah LGBT, transgender kayak gitu. Jadi itu akhirnya saya mulai mengenal banyak. Oh ternyata dunia itu nggak sesempit yang saya kira. Ternyata dunia itu seluas ini. Ada yang karena dia itu kesepian di rumah, masuklah ke LGBT. Karena dia merasa aku butuh afeksi, ikutlah dia ke narkoba. Yang awalnya dari coba-coba dulu, dia ngerokok lah, terus akhirnya ikut temennya minum, terus tiba-tiba narkoba. Ya karena memang berawal dari situ tadi ya, pergaulan, menoleransi hal kecil. Sempat juga pernah ketemu waktu itu, pernah berhubungan sama orang yang dia tiba-tiba bilang ke saya, "Gua habis pakai sabu-sabu." Kok gitu? Kenapa kamu? Iya gitu. Waktu itu saya masih SMP, masih SMP. Tiba-tiba dia bilang ke saya, "Aku habis pakai sabu-sabu." Langsung beneran sabu-sabu dah. Kamu gak nyoba garam tadi? Iya. Ini kayak beneran sabu-sabu dah. Sabu-sabu lo mahal. Eman yo. Iya. Sampai rela begal lo demi beli sabu-sabu. Itu akhirnya langsung shock gitu. Wih, apa nih? Maksudmu apa? Maksudmu apa? Ngajak aku apa ngetes aku nih gitu ya? Iya, maksudnya apa nih? Ngapain ngomong ke saya gitu. Terus akhirnya setelah itu udah aku milih buat sudah jauh-jauh kamu dari saya, jauh-jauh. Saya milih ngejauh karena waktu itu kan saya masih SMP, kayak masih polos-polosnya, takutnya saya kebawa. Akhirnya saya milih udahlah lost kontak aja sama kamu, nggak mau lagi. Tapi kalau sekarang mungkin udah bisa lebih oke lah kita ajak rehat bareng-bareng. Iya. Dulu kan masih polos-polosnya. Jadi memang pengalaman dari teman ya, cerita teman, pengalaman diri sendiri, juga jejaring. Nah itu memang kita butuhkan untuk menambahkan informasi itu tadi ya. Kalau kita nggak tahu, itu tadi dunia nggak selebar pengetahuan kita. Di luar sana masih banyak orang yang bisa kita ajak ngobrol gitu ya, meskipun ya tadi dia melenceng, tapi semoga kita tidak terpengaruh dan kita harus punya memang pertahanan diri atau ketahanan diri yang kuat, yang tinggi, agar kita juga tidak ikut terjerumus dalam situ. Apalagi teman-teman ini bergabung dalam komunitas atau kader yang tentang anti penyalahgunaan narkotika. Ya, ini kan juga merupakan suatu kepanjangan tangan BNN nih di masyarakat, terutama di remaja, untuk membantu kami BNN maupun pemerintah memberikan edukasi, memberikan informasi tentang bahaya narkoba di kalangan teman-teman sendiri, seperti itu. Jadi memang kalau di dalam anggota KIPAN itu ya harus diperkuat dulu nih untuk ketahanan dirinya, pembekalan ilmunya, ya materinya, ya seperti itu. Mungkin ada tips nggak nih dari Fani atau Sumar nih supaya teman-teman kalian ya, teman-teman saya juga nih, sobat anti narkoba itu gimana sih caranya untuk agar kita diri sendiri ini tidak ikut-ikutan atau tidak terjerumus dari penyalahgunaan narkotika? Pertama-tama seharusnya menyibukkan diri ke hal-hal positif. Terus kalau ada masalah itu kalau bisa curhat atau nulis di quotes di notes atau cari-cari. Kalau dulu kan ada tuh buku harian gitu ya, diary. Kalau saya dulu SD gitu nih, sekarang nggak tahu ada itu. Jarang ya mungkin. Masih ada ya, jarang. Bisa. Itu. Jadi lebih menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan positif pastinya ya kan. Dan kita mengungkapkan apa masalah kita ya. Iya benar ya. Perasaan. Jangan dipendam sendiri, nanti malah jadi bisul. Memang kalau kita punya masalah sebagai remaja, kalau kita tidak mampu mengutarakan kepada seseorang, itu juga bahaya. Apalagi akhir-akhir ini banyak sekali ya kan kejadian, mohon maaf ya, bunuh diri, terus sampai nggak bisa menyalahkan yang bunuh diri juga sih, soalnya orang sekarang itu kalau dicurhatin juga takutnya itu melebar gitu loh.
bocor. Iya, Oke. bocor. Kadang bocor. Ini berarti teman-teman mungkin bisa memilih kepada siapa harus curhat. Misalkan ya, mohon maaf kalau misalkan dia tidak percaya dengan keluarganya, kan ada juga ya, Ada. sungkan atau tidak percaya dengan keluarga. Pemerintah kota punya tempat nih untuk konseling di Puspaga itu. Jadi bisa nih teman-teman memanfaatkan fasilitas Puspaga. Di sana kan ada konselor atau psikolog. Nah, itu bisa membantu kita untuk menyelesaikan masalah. Atau kalau di sekolah kan ada Satgas, nanti ada Kopan, selanjutnya mungkin bisa dari curhat dari situ. Ya harus dipercaya. Kalau nggak percaya ya boleh datang ke konselor maksud saya kayak gitu. Kalau enggak mau gabung ke Kipan aja. Boleh banget kalau itu. Mungkin kalau teman-teman nih pengen bercerita gitu, pengen cerita ke kita, pengen berbagi cerita tapi takut nih ceritanya bocor atau takut nih karena mungkin mereka merasa ceritanya ini sebuah aib, takut diceritakan ke orang yang dikenal. Mungkin teman-teman bisa langsung DM di Instagramnya Kipan Kota bisa Surabaya, ya? bisa cerita-cerita ke kita, nanti bisa dijamin keamanan dokumentasinya, keamanan data dirinya dijamin, lalu kerahasiaan cerita pasti dijamin juga karena admin kita nggak terlalu banyak, adminnya cuma 1 orang, jadi yang pegang cuma itu. Atau mungkin bisa juga nanti langsung menghubungi CP dari Kipan Kota Surabaya, nanti bisa cerita-cerita. Iya, nanti masukkan. Oke, apa IG-nya? Disebutin aja. IG-nya @kipansurabaya. @kipansurabaya nih sobat anti narkoba. Kalau punya masalah, takut nih ya curhat ke bestinya ya. Jangan-jangan si bestiku ini suka cowok sama kayak aku nih ya kan. Masalah apapun ya bisa ya. Oke, bisa DM nih ke IG-nya Kipan Surabaya. Gratis, tidak dipungut biaya. Gratis konselingnya ya. Kan nanti kalau ketemuan boleh, kalau mau ketemuan juga nggak apa-apa, nanti kita bisa atur janji. Sip, bagus. Oke, itu ya. Kalau dari Sumar sendiri tipsnya selain itu mungkin ada lagi yang lain? Kalau tips dari saya selain dari positif gitu ya kan, menyibukkan diri, terus menceritakan masalahnya, yang paling utama itu harus membekali diri dan membentengi diri. Jadi yang paling utama sendiri itu kita harus tahu dan paham dulu. Oh, narkoba ini bahaya buat aku. Oh, ini tuh salah, nggak cocok buat aku. Ini nggak boleh tak coba, ini nggak boleh tak lakukan. Itu yang paling penting menurut saya. Karena sekuat apapun faktor eksternal, faktor internal itu bisa jadi benteng diri kita sendiri. Betul. Terus juga termasuk saran dari rekan saya tadi, Fani. Teman-teman bisa mulai bergabung di Kipan untuk membentengi dirinya sendiri dan menguatkan diri sendiri. Memilih pergaulan. Iya, untuk memilih pergaulan. Jadi pergaulannya lebih terlingkupkan lagi, lebih terjaga. Circle-nya positif Kipan. gitu ya. Iya. Tenang, teman-teman di Kipan ini berbagai macam. Kok ada yang pelajar, kuliah, kerja. Nanti sip, dari berbagai kalangan ya, kita bisa saling support di situ, saling sharing ya. Oke, jangan lupa ya nih teman-teman. Oke nih, Sumar sama Fani nih, terakhir nih ya. Terakhir tapi dalam podcast ini selanjutnya kita bisa silaturahmi kembali ya kan. Pesan-pesan nih apa punya nih, pesan atau himbauan dari kalian, kata mutiara lah ya. Kalau sekarang kan quotes. Nah, silakan mungkin buat sobat anti narkoba yang ada di rumah nih. Ada nggak nih? War on drugs ya. War on drugs. Kita harus sama-sama perang ya. Nggak hanya berdiam diri atau nggak gitu aja ya sekarang, tapi kita harus perang, harus lawan. Nah, kayak gitu. Ini Kipan kita punya jargon Kipan Kota Surabaya. Jargonnya, oke, apa nih? Jargonnya Kipan Kota Surabaya, war on drugs. Oke, sama-sama ya kita ya. Iya, sama-sama. Nanti disambung pakai jargonnya Surabaya, BNN Surabaya ya. Surabaya wani lawan narkoba. Jadi habis Kipan war on drugs nyambung Surabaya wani lawan narkoba. Oke gitu ya. Oke.
Ipan Kota Surabaya, War on Drugs. Surabaya, wani lawan narkoba. Oke, sekali lagi terima kasih nih Sukma sama Fani sudah mau bergabung dengan Sobat Anti Narkoba di podcast Bersinar. Jangan kapok ya, tetap semangat. Salam buat teman-teman Kipan lainnya. Semoga terus sukses dan semangat untuk menebar kebaikan ya. Jadi untuk Sobat Anti Narkoba yang ada di rumah maupun di mana aja, jangan lupa subscribe YouTube BNN Kota Surabaya di Sobat BNN Kota Surabaya. Di follow juga ya akun IG-nya ya di @info_bnn_kota_surabaya. Mungkin mau promo juga, silakan. Jangan lupa follow Instagram kita di @ipan_kota_surabaya atau @ipan_surabaya. Nanti bisa follow, lalu bisa DM nanti kita cerita-cerita curhat-curhat. Oke, sip. Ngopi-ngopi cantik nanti. Oke, sip. Sehat-sehat selalu ya Sobat Anti Narkoba di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.